What can you say about this guy and what he's accomplished in 66 days, I believe it is? The guy's special. I've been in this game my whole life. I've never seen anything like him. Khamzat Chimaev, this man's the real deal. You see the training footage and you see the intensity that this guy pursues everything with. Yeah. He's just an absolute animal, non-stop in every way. Striking, wrestling, conditioning. The word is, by people who train with him, they're like, dude, he is a freak of nature. You've had guys that'll be like, let me talk to my team. This guy's like, I want to fight again here on Fight Island. I was like, really? We turn him around, he fights again, and he does it again. But I come in for everybody, kill everybody, I'm the champ! Ah! If I kill everybody, what are you gonna do? Setiap petarung memang memiliki perjalanan yang unik menuju puncak karir mereka. Ada yang lahir dari kenyamanan dengan segala fasilitas yang mendukung, dan ada pula yang harus melalui kerasnya kehidupan untuk mencapai impian mereka. Khamzat Chimaev adalah contoh sempurna dari seorang petarung yang ditempa oleh kerasnya kehidupan yang mengajarinya untuk bertahan, berjuang, dan meraih apa yang diinginkan, meskipun jalan tersebut penuh dengan tantangan. Dan pada video kali ini, Cliff akan membahas perjalanan karir dari seorang Khamzat Boris Chimaev. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, Cliff mau minta support kalian lewat subscribe channel Cliff dan like video ini. Dan jika ada kekurangan dalam video ini atau ingin membahas video yang lainnya, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah support Cliff. Kita masuk ke video pembahasan. Khamzat Chimaev lahir pada 1 Mei 1994 di Republik Chechnya, Rusia, yang saat itu sedang dilanda perang. Perang tersebut membuatnya tumbuh di tengah tekanan yang meninggalkan jejak mendalam bagi kehidupannya. It was tough time when I was young. It was war against Chechen people. Many bullshit things. I don't know why it's happened, these big things that kill people and why we can't live like normal, you know. Dan lebih daripada itu, Khamzat harus tumbuh tanpa bimbingan langsung dari seorang ayah yang selama bertahun-tahun bekerja di luar Chechnya untuk menghidupi keluarga mereka. Hal tersebut membuat Khamzat menjadi anak yang tangguh dan mandiri sejak usia dini. Ketika umurnya baru 2 tahun, Khamzat Chimaev mengalami sebuah insiden yang cukup serius, yaitu jatuh dari kursi, yang mengakibatkan dirinya harus mengalami cedera serius berupa kehilangan giginya dan mengalami patah hidung. Cedera tersebut membuat dirinya hanya bisa bernapas melalui satu lubang hidung, dan bekas dari kejadian tersebut masih terlihat hingga kini, yang terletak pada luka yang membekas di bibirnya. Di usianya yang ke-5 tahun, Khamzat Chimaev mulai berlatih gulat. And traditional sport in my village is wrestling. If you don't do wrestling when you're a kid, they say, like, we joke with the guys who don't come to the training. You girl, like, you know, like you have to train wrestling, you have to be tough and these things, in the village. Ia memilih olahraga ini bukan hanya sebagai hobi semata, tetapi juga sebagai dasar pertahanan diri di tengah kehidupan yang penuh tekanan pada waktu itu. Dan meskipun usianya masih sangat muda dan tubuh yang terbilang kecil, Khamzat Chimaev menunjukkan bakat yang luar biasa, yang dimana ia mampu bersaing dengan anak-anak yang lebih besar dan lebih kuat darinya, dan bahkan seringkali berhasil mengalahkan mereka. Dan ketika memasuki usia remaja, Khamzat mulai menanamkan prinsip yang kuat dari dalam dirinya, yaitu ia tidak boleh kalah dalam hal apapun. Prinsip ini menjadi landasan mentalnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam arena kompetisi. Mentalitas ini membawanya pada salah satu pencapaian besar di awal karirnya di usia remaja, yaitu berhasil meraih medali perunggu dalam kejuaraan gulat nasional Rusia di tingkat junior bersama saudaranya pada tahun 2012. Di tahun yang sama, saudaranya Artur Chimaev pindah ke Swedia untuk menjalani operasi bahu akibat cedera yang dialaminya saat pertandingan gulat. Namun, setelah merasakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman di Swedia, Artur memutuskan untuk mengajak ibu dan saudara perempuannya beserta Khamzat Chimaev untuk pindah ke Swedia. Sehingga pada tahun 2013, Khamzat bersama keluarganya akhirnya memutuskan untuk memulai hidup baru di Swedia. My brother was living here. He told us like come here is good for us. Our one brother he has like surgery as well. So like
after that we stay here. Di Swedia, kehidupan mereka jauh dari kata kemewahan. Mereka tinggal berdesak-desakan dalam sebuah apartemen kecil di bagian selatan kota tersebut. Me and my mom, my brother, sister was tight, but not like small apartment. Yeah, me and my brother was sleeping same room. My mother and sister was sleeping same room. Namun, Hamzat tidak membiarkan keterbatasan hidupnya menghalangi semangatnya. Meskipun baru pindah ke Swedia, dirinya tidak hanya ingin diam saja. Dirinya segera menunjukkan ambisinya dengan bergabung di berbagai klub gulat di Swedia dan dengan cepat membangun reputasi sebagai salah satu pegulat gaya bebas terbaik di Swedia. Menyadari akan bakatnya, Hamzat mencoba memanfaatkan kemampuannya untuk mewakili Swedia dalam pertarungan gulat Olimpiade dengan harapan dapat membantu keluarganya secara finansial melalui jalur tersebut. Sayangnya, karena keterbatasan dokumen dan ketatnya persyaratan administrasi pada waktu itu, Hamzat harus mengubur mimpinya dan mulai mencari cara lain untuk dapat membantu perekonomian keluarganya. Hamzat mulai bekerja keras di dua pekerjaan sekaligus, yaitu sebagai karyawan di sebuah pabrik ayam dan menjadi petugas keamanan di salah satu klub malam. Namun, Hamzat tidak pernah menyerah. Dirinya ingin menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pijakan untuk kembali bangkit. Always like inside in me, I gonna find some ways like make my life is better, you know. So I always was thinking, always was working and doing something, you know, and I never stop. Tepatnya pada Desember 2015, Hamzat menemukan jalan untuk mengubah hidupnya dan keluarganya lewat MMA. I said to my brother after 1 year, let me go and try something else in the big city. And he stopped me, no, you have to work is good and you can make money, what you gonna do there? And you're gonna go some troubles and do some push things. And he stopped me 2 years I was there. Then he was tired, he said, yeah, let's go, try. I find MMA, I said to him, I'm gonna make money. He said, I don't think you're gonna do that, but you can try it. So, yeah, let's go. Menariknya, inspirasi Hamzat untuk memasuki dunia MMA tidak datang dari sosok Khabib Nurmagomedov yang dikenal karena kerendahan hatinya. Justru sebaliknya, motivasi Hamzat lahir dari sosok seorang Conor McGregor yang saat itu berhasil mengejutkan dunia MMA dengan dapat mengalahkan Jose Aldo dalam waktu 13 detik dan juga mendapatkan banyak uang dari hasil pertarungan tersebut. Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh no! He slapped him! Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world! If he makes that money, why not me? Perjalanan Hamzat Chimaev memasuki dunia MMA dimulai pada tahun 2017 ketika ia berusia 23 tahun. Pada saat itu, dirinya memutuskan untuk berlatih di All-Star Training Center, sebuah sasana ternama yang terletak di kota Stockholm, Swedia. So the first day you came in, what happened? I was boxing, sparring, and there was water on the mat. Like I just pulled down on my one knee, and he still punched me, and I take out my gloves, I kick in his ass, you know, like. Di tempat ini, Hamzat tidak hanya mendapat pelatihan intensif, tetapi juga berkesempatan untuk berlatih bersama para petarung veteran UFC seperti Alexander Gustafsson dan Ilir Latifi. Akan tetapi, jarak antara tempat tinggalnya dan sasana yang cukup jauh menjadi kendala utama. Dan untuk mengatasi masalah ini, Hamzat memutuskan untuk menyewa apartemen kecil di dekat tempat latihannya agar dapat fokus berlatih. Sayangnya, tingginya biaya sewa di kota Stockholm menjadi tantangan besar baginya. Untungnya, kerja keras dan kegigihan Hamzat menarik perhatian Reza Madadi yang merupakan pemilik sasana tersebut. Reza menawarkan Hamzat sebuah tempat tinggal di ruang bekas penyimpanan di sasana. Meski sederhana, tempat ini menjadi simbol pengakuan atas potensi besar Hamzat Chimaev di dunia MMA. Dan setelah berlatih secara intensif selama 2 tahun, bakat dan kerja kerasnya dengan cepat membuahkan hasil di tahun 2017 sampai 2018, yang dimana dirinya mampu mencatatkan rekor tidak terkalahkan dalam 3 pertarungan amatirnya, dan mampu meraih medali emas secara berturut-turut dalam event gulat nasional di Swedia. He likes to compete in everything. Like he's a very competitive. Like doesn't matter what it is. It has to be like a competition. He was very competitive
didn't like losing, and he was always getting into arguments with all the other guys. This guy, he goes hard. This guy, he wants it, you know. He doesn't want to lose one round in the training. So every time I spar with him, I have to be prepared. Akan tetapi, ada satu hal yang membuat Khamzat menjadi spesial, yaitu mental yang tidak pantang menyerah. Di tahun 2018 juga, dirinya langsung memulai debut MMA profesionalnya di International Ring Fight Arena 14 melawan Gard Ove Sagen. Dalam pertarungan tersebut, dirinya berhasil menang TKO. Akan tetapi, dirinya tidak ingin menyerah dengan satu kemenangan saja. Berselang 4 bulan dari pertarungan pertama, ia kembali berhasil menambahkan satu lagi kemenangan dalam rekor bertarungnya setelah berhasil mengalahkan Ole Magnor di Fight Club Ras 3. Khamzat... men Olle skramlar på nästan Khamzat och både norrmännen. Jag tror att Khamzat stoppar honom. Om man kommer till fötterna, Khamzat tar sin tid så... Där. Ja, han svimmar. Running hörna! Dengan 2 kemenangan berturut-turut dalam waktu yang singkat, Khamzat Chimaev mulai menarik perhatian di dunia MMA. Dominasi yang ia tunjukkan di awal karir profesionalnya menjadi bukti nyata akan potensi besar yang dimilikinya. Yang kemudian, ia mendatangani kontrak dengan Brave Combat, salah satu federasi pertarungan MMA di Timur Tengah. Di Brave Combat, Khamzat semakin menunjukkan taringnya. Dengan gaya bertarung yang agresif dan dominan, Khamzat berhasil menambahkan 4 kemenangan dalam buku rekor bertarungnya dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Out of all the up-and-coming fighters, you know, that don't have a contract, who do you think really deserves to be in the UFC? There's a welterweight in Sweden at Sweden MMA All-Stars that trains Alexander Gustafsson. I don't know his name. I just know him by reputation. He's not in the UFC yet, but he has a whole lot of success over all the big names that train in MMA All-Stars in Stockholm. And when we get this kid signed, I think he's going to make some real waves. Berselang 1 tahun, tepatnya pada tahun 2020, Khamzat Chimaev menerima tawaran yang sangat tidak terduga. Saat itu, pihak UFC menghubunginya dengan menawarkan pertarungan melawan John Phillips di kelas middleweight. Namun ada satu tantangan besar. Tawaran tersebut datang dengan waktu persiapan yang sangat singkat. Bagi banyak petarung, kondisi ini mungkin akan menjadi hambatan besar, tetapi tidak bagi Khamzat. Dengan mentalitas pantang menyerah dan keyakinan penuh pada kemampuan dirinya, ia tanpa ragu menerima tawaran tersebut. Pertarungan melawan John Phillips merupakan salah satu momen yang menunjukkan bahwa dirinya bukanlah hanya sekedar petarung biasa. Meski waktu persiapannya yang sangat singkat, Khamzat Chimaev tetap tampil dengan penuh dominasi dan dapat mengalahkan John Phillips dengan submission pada ronde kedua. Last to weigh in and only got it. There's the Khamzat Chimaev by submission and he stays undefeated. Kemenangan impresif ini membuat UFC semakin tertarik pada dirinya. Bahkan, hanya 10 hari setelah kemenangan tersebut, UFC kembali menawarinya pertarungan melawan Riz Mcki. Dalam pertarungan tersebut, Khamzat kembali menunjukkan semangat dan tekadnya dengan dapat mengalahkan Riz dengan TKO pada ronde pertama. He's going to try and turn into Chimaev here. But it's brought you UFC level fighter because... And he's held in this trap position, kind of a... Into Chimaev looking to... The ref is warning him. It's another win for Khamzat Chimaev. He is a wrecking ball at welterweight as well. Hal ini langsung mencetak sejarah karena jarang sekali seorang petarung UFC bertarung 2 kali dalam waktu yang sesingkat itu. Namun, ada hal lain yang membuat Khamzat berbeda dan istimewa, yaitu fondasi bertarungnya. Dirinya hanya tidak bergantung pada kemampuan gulatnya saja, tetapi juga mampu menunjukkan perkembangan pesat dalam sektor striking. Hal tersebut ia tunjukkan pada pertarungannya melawan Gerald Meerschaert pada 20 September 2020. In any of his fights that I've seen, he hasn't met real resistance, and I think that's going to be a big test. How many times you lose your fight? Do you think you're black belt? Fight tough guys, man. Who give you? You'll find out. Belt? I have blue belt. They're going to choke you out.
You can go ahead and try there, buddy. You have to give me your back belt. Dalam pertarungan tersebut, ia membuktikan bahwa kemampuannya tidak hanya terbatas pada gulat saja, tetapi juga pada teknik striking. Gerald Meerschaert and Khamzat Chimaev. The clock is brought to you by Modelo. Chimaev orthodox in black. Like he always does. Just like that! Khamzat Chimaev! One and done! You gotta be kidding me! You gotta be kidding me! Boris Chimaev! One of the most special fighters I've ever seen, if not the most special guy that I've ever come across. And he kept telling me leading up to this fight, you think I'm a wrestler. You think I'm a wrestler. Wait till you see my hands. Holy he wasn't lying. I'm telling you, the guy is like nothing I've ever seen before. I've never seen anything like this in my life. Special. Dengan 3 kemenangan berturut-turut hanya dalam waktu 66 hari, membuat UFC semakin tertarik untuk memberikan peluang lebih besar bagi dirinya untuk bersinar di panggung dunia. Dan peluang tersebut datang pada 19 Desember 2020, yang dimana ia dijadwalkan bertarung melawan Leon Edwards, yang saat itu merupakan salah satu petarung yang sedang naik daun di divisi welterweight. Namun, kesempatan tersebut harus tertunda setelah Leon Edwards dinyatakan positif COVID-19. Situasi tersebut memaksa jadwal pertarungan harus kembali diundur. Dan ketika pertandingan akhirnya dijadwalkan ulang, giliran Khamzat Chimaev lah yang dinyatakan positif COVID-19. Dana loves him. The UFC is pushing him. If I go out there and flatten him, the title shot should be next, right? Well, let's talk about the Khamzat thing. Booked for December, off because you had COVID. Booked for January, off because he had COVID. So now booked for March again. Now it's off because of these lingering COVID problems. So I wish him good health and we can probably meet one day down the line. Ketika sedang berperang dengan tubuhnya untuk mendapatkan kesembuhan, kondisinya pun ikut memburuk, sehingga dirinya harus masuk ke luar rumah sakit. Dan setelah melakukan masa pemulihan, Khamzat akhirnya kembali ke dalam oktagon pada 30 Oktober 2021 dalam event UFC 267 melawan Jing Liangli. Dalam pertarungan tersebut, Khamzat Chimaev tidak membuang sedikit pun waktu. Ketika ronde pertama dibunyikan, dirinya langsung mendominasi pertarungan dengan teknik gulat dan grapplingnya. Dan menariknya, di tengah pertarungan, dirinya menyempatkan berbicara dengan Dana White. Dan meskipun begitu, dirinya berhasil menutup pertarungan dengan dapat mengalahkan Jing Liang dengan submission pada ronde pertama. Stay calm, yeah. He's a popular narrative coming young could extend him. Staying in his base, fighting to keep him down. He moved a lot, trying to get his back fully. He doesn't. It's over, Paul. It's over. That is it. 10-0. The hype is real. Khamzat Chimaev remarkably does it again. Kemudian pada 9 April 2022, Khamzat Chimaev dipertemukan melawan Gilbert Burns, petarung yang menduduki posisi nomor 2 yang memiliki kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu yang luar biasa serta pukulan yang mematikan. Hello, Mr. Khamzat. Last time after our fight, you have many fans in China. Congratulations. And this fight, I know you are good at using your strategy to win. And your opponent Gilbert is a very well-rounded opponent. So I guess you're going to take him down in the very first of the fight. Am I right? I'm gonna kill that guy. That guy is not fucking from Brazil. I'm more than Brazilian. I'm from Cantagalo. He's not Brazilian. He speaks English. He can't speak Portuguese. I'm gonna kill this. Come on, bro. Yeah. He said, oh. Pertarungan ini dianggap sebagai ujian terbesar Khamzat Chimaev, yang dimana pertarungan ini juga merupakan ajang pembuktian bagi seorang Khamzat Chimaev apakah dirinya benar-benar layak berada di puncak divisi welterweight atau tidak. Dalam pertarungan tersebut, Khamzat Chimaev yang selama ini lebih suka mendominasi dengan teknik grappling dan gulatnya justru menunjukkan sisi lain dari kemampuannya. Khamzat justru memilih untuk saling bertukar pukulan dalam duel yang intens. Get his rhythm. Yes. Oh, under 90 seconds to go in the round. Oh my goodness, look at it again. Dan setelah 15 menit bertukar pukulan, Khamzat berhasil memenangkan pertarungan tersebut melalui keputusan angka mutlak. There we see Khamzat in round 3. Khamzat for Chimaev.
Dan setelah kemenangan tersebut, banyak penggemar MMA berharap dirinya untuk melawan Kamaru Usman yang merupakan juara di divisi welterweight. Namun, entah kenapa, Dana White justru memilih untuk mempertemukan Khamzat Chimaev melawan Nate Diaz pada September 2022 sebagai pertarungan terakhir Nate Diaz di UFC dalam event UFC 279. Akan tetapi, pertarungan tersebut tidaklah berjalan sesuai rencana. Terjadi beberapa insiden yang tidak diharapkan oleh Dana White. Diawali dari kericuhan antara Khamzat Chimaev dan Kevin Holland yang diikut campuri oleh Nate Diaz. Kemudian dilanjutkan dengan gagalnya Khamzat Chimaev mencapai batas berat yang ditentukan. Oh my God. 178.5, the official weight for Khamzat Chimaev. Dan diakhiri dengan perubahan lawan. Khamzat Chimaev melawan Kevin Holland dalam kelas catchweight. Meskipun begitu, hal tersebut tidak membuat seorang Khamzat Chimaev kehilangan semangatnya. Dalam pertarungan tersebut, Khamzat dapat mengalahkan Kevin Holland melalui submission di ronde pertama. Dan meskipun Khamzat Chimaev berhasil menang, ketidakprofesionalannya dalam menuju pertarungan UFC 279 membuat banyak orang mulai mempertanyakan sikapnya sebagai seorang petarung. Kegagalannya memenuhi batas berat badan di kelas welterweight dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Akibat tindakan tersebut, banyak analisis MMA dan penggemar MMA mulai mendesak UFC untuk kembali menempatkannya di kelas middleweight secara permanen. Yang kemudian, pada UFC 294, Khamzat Chimaev akhirnya memutuskan untuk kembali bertarung di kelas middleweight. Dalam kesempatan tersebut, ia dijadwalkan melawan Paulo Costa. Pertarungan ini sangat dinantikan oleh para penggemar MMA di seluruh dunia. Pasalnya, kedua petarung ini sudah lama saling adu argumen di media sosial. Wanna fuck me up? Did you say you wanna fuck me up? Yeah? What? Did you say you wanna fuck me up? You want to fight me? No, I said, do you said in interview? I want to fight you. You want to fight me? I want to fuck you up right now. Okay. Yes, come on, let's come go. down. Come here. Come on. I want to fuck you up. Push you. Namun, 20 hari sebelum pertarungan, Paulo Costa yang sebelumnya begitu bersemangat dan membara ingin menghabisi Khamzat Chimaev di dalam oktagon, justru harus menarik diri dari laga tersebut. Namun, karena tidak ingin kehilangan hype saat itu, pihak UFC akhirnya mengumumkan bahwa Khamzat Chimaev akan melawan mantan juara divisi welterweight Kamaru Usman yang setuju untuk bertarung di kelas middleweight dalam waktu singkat. Usman is like a fighter like me, but like iPhones come out, his iPhone's 5, I'm like pro, you know. Does he pose any type of threat in the wrestling for you? I don't know. We will see in the cage. Everyone says he's wrestling, but my wrestling is different level. So you're gonna see guys in the cage. He said that Mount Wrestling would be U.S. wrestling. So I'm curious, what do you expect from him on Saturday? I mean, we're not wrestling. You know, we're fighting. I've already said it before. I might not be the best striker. I might not be the best grappler, but when it comes to mixing it up, I'm the best in the world. What? That's why you lost twice or third time. I don't know. Hey, shit happens. This is life. But I guess that's a lesson that you. That don't mean you best. Dalam pertarungan tersebut, Khamzat Chimaev dan Kamaru Usman memberikan duel yang syarat akan tensi dan antisipasi. Sejak ronde pertama, Khamzat langsung menunjukkan taringnya dengan menggunakan kemampuan grapplingnya untuk menjatuhkan Usman ke atas kanvas dan mengambil posisi dominan. Meskipun Kamaru Usman terbiasa menghadapi tekanan seperti ini, dalam pertarungannya melawan Khamzat Chimaev, Kamaru Usman terlihat kesulitan untuk keluar dari cengkeraman tersebut.
Dan setelah 3 ronde yang penuh drama dan intensitas, Khamzat Chimaev keluar sebagai pemenang melalui keputusan majority decision. Khamzat Chimaev! Kemenangan tersebut semakin mengukuhkan posisinya sebagai ancaman nyata di kelas middleweight. Ia tidak hanya berhasil mengalahkan mantan juara dunia, namun juga ia menunjukkan bahwa ia memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing dengan para elit di divisi ini. Namun, ketika dirinya semakin dekat dengan tujuannya, pasti ada sesuatu hal yang selalu membuatnya terhambat. Seperti pada 22 Juni 2024, dirinya harus menarik diri dari pertarungannya melawan Robert Whittaker akibat penyakit yang terus membuatnya masuk keluar rumah sakit. Namun, dengan kegigihannya, Khamzat membulatkan tekadnya untuk melawan Whittaker pada Oktober 2024 dalam event UFC 308. Dalam pertarungan tersebut, lagi dan lagi, dirinya dengan agresif mengamankan kemenangan pada ronde pertama setelah dapat mengalahkan Whittaker dengan kuncian. This is what we expect from Chimaev. He starts, usually gets a guy down. That right hip of Whittaker is along the... Now he's got his back so that he doesn't make any mistake. Yeah, you can tell he's taking his time. He does. As though this would be the night upon which we find out that he would get taken down at 5. Hasil tersebut langsung menghantarkan Chimaev ke peringkat nomor 3 di kelas middleweight. Namun, seperti yang sering terjadi dalam karirnya, jalan menuju puncak tidaklah pernah mulus bagi seorang Khamzat Chimaev. Gangguan kesehatan yang terus berulang menjadi pengingat akan tantangan yang ia hadapi, baik di dalam maupun di luar oktagon. Meskipun demikian, kegigihan dan determinasi yang tidak tergoyahkan menjadi ciri khas yang selalu membawanya kembali ke puncak performanya. Dengan posisi yang semakin dekat dengan peluang untuk memperebutkan gelar juara dunia, penggemar MMA di seluruh dunia kini menantikan langkah selanjutnya dari Khamzat Chimaev. Akankah ia berhasil merebut sabuk juara dan mengukir namanya di antara para legenda? Hanya waktu yang akan menjadi saksi perjalanan luar biasa dari seorang petarung yang dikenal dengan julukan Boars ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.